Matahari buatan Tiongkok sudah nyala, ada peringatan bahaya bisa lelehkan bumi. Tiongkok rupanya sangat berambisi untuk mencari energi baru, salah satunya di bidang nuklir. Sejumlah peneliti di negeri tirai bambu bahkan dilaporkan telah berhasil menyalakan matahari buatan mereka yang berupa reaktor fusi nuklir pada Jumat lalu. Proyek Tiongkok tersebut mendapat tanggapan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Batan, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan. Dandang Purwadi memperingatkan jika matahari buatan Tiongkok itu memiliki risiko berbahaya bisa melelehkan bumi. Pelelehan bumi bisa terjadi jika proyek itu gagal dan mengalami kebocoran. Meski demikian, Dandang menjelaskan risiko kebocoran nuklir dalam pembuatan matahari buatan itu memang sangat minim. Sampai sekarang penelitiannya masih eksperimental. Bisa saja berbahaya, tapi penelitian itu ada batasnya sehingga jangan sampai merusak. Kata Dandang seperti dilansir dari CNN Indonesia Selasa. Dari segi panasnya yang keluar itu besar sekali, bisa melelehkan apa saja di permukaan bumi. Sebelumnya, sejumlah ilmuwan di Tiongkok berhasil menyalakan sebuah matahari buatan dengan memanfaatkan energi nuklir. Energi yang dihasilkan matahari buatan itu melebihi 15 kali panas inti matahari sesungguhnya. Dandang menyebut penelitian menggunakan energi nuklir di dunia memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oleh sebab itu, ia yakin jika Tiongkok pasti memiliki ukuran penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak membahayakan kehidupan umat manusia. Dalam penelitian itu, plasmanya energi nuklir hasil reaksi fusi pasti tidak banyak ada dalam ukuran yang bisa dikendalikan, jelas Dandang. Mereka juga pasti punya pendingin yang mampu mendinginkan tokamak. Sementara itu, akademisi fisika nuklir Universitas Pertahanan Mutia Meireni menjelaskan tentang skenario kebocoran matahari buatan yang mungkin terjadi. Jika kebocoran terjadi dalam reaksi fusi, maka tidak sebanyak kebocoran dalam reaksi fisi. Proses fusi sendiri menggabungkan unsur ringan sehingga menjadi unsur yang lebih berat. Reaksi fusi yang digunakan dalam matahari bernama HL-2M tokamak itu lebih minim risiko, sebab jika terjadi kebocoran yang keluar adalah unsur ringan. Berbeda jika kebocoran terjadi dalam reaksi fisi. Proses yang kedua ini lebih berbahaya sebab reaksi yang dihasilkan tidak akan pernah berhenti. Pasalnya, proses fisi dalam pembentukan energi nuklir adalah memecah atom menjadi beberapa bagian. The worst skenario-nya atau skenario terburuk kalau dia bocor memang ada tritium yang merupakan zat radioaktif terang mutia. Tapi limbah ini nggak akan separah reaktor fisi waktu paruhnya 12,3 tahun. Kalau seandainya terjadi gangguan saat mengoperasikannya, misalnya plasmanya kolaps, itu dia alatnya berhenti, tidak bisa running lagi sambungnya. Beda dengan reaktor fisi. Risiko matahari buatan Cina bocor bisa lelehkan muka bumi. Badan Tenaga Nuklir Nasional menjelaskan matahari buatan Cina bisa melelehkan bumi jika alami kebocoran. Meski demikian, Kepala Pusat Teknologi dan Keselamatan Reaktor Nuklir Batan, Dandang Purwadi menyebut risiko kebocoran itu sangat minim. Sampai sekarang, penelitiannya masih eksperimental, bisa saja berbahaya, tapi penelitian itu ada batasnya, sehingga jangan sampai rusak. Dari segi panasnya yang keluar itu besar sekali, bisa melelehkan apa saja di permukaan bumi, kata Dandang kepada cnnindonesia.com. Sebelumnya, ilmuwan di Cina bersama dengan sejumlah peneliti lain dari sejumlah negara berhasil menyalakan sebuah matahari buatan dengan memanfaatkan energi nuklir. Energi yang dihasilkan matahari buatan itu melebihi 15 kali panas inti matahari sesungguhnya. Namun Dandang mengatakan para peneliti matahari buatan HL2M tokamak itu pasti memiliki ukuran penelitian yang bisa dikendalikan. Sebabnya, penelitian menggunakan energi nuklir tidak dilakukan secara sembarangan. Nuklir hasil reaksi fusi pasti tidak banyak dalam ukuran yang bisa dikendalikan. Mereka juga pasti punya pendingin yang mampu mendinginkan tokamak.
Untuk mencapai reaksi fusi, tabung tokamak dipanaskan dengan suhu sebesar 1 miliar derajat Celcius atau 10 pangkat 9 derajat Celcius. Setelah digunakan menghasilkan energi panas itu, tabung silinder berbentuk donat tersebut perlu didinginkan untuk bisa digunakan kembali. Untuk menjaga energi tersebut tetap berada dalam wadah, lapisan dalam tokamak memanfaatkan gaya magnet berupa pertemuan dua kutub positif sehingga menghasilkan energi tolak-menolak. Dengan memanfaatkan gaya magnet plasma yang sudah tercipta bisa tergantung di tengah tabung yang berbentuk donat tersebut, sehingga panas dipastikan tidak akan menyentuh tabung dan minim risiko kebocoran. Skenario kebocoran. Sementara itu, akademisi fisika nuklir Universitas Pertahanan Mutia Meireni menjelaskan, jika terjadi kebocoran dalam reaksi fusi tersebut, dampaknya tidak sebanyak kebocoran dalam reaksi fisi. Proses fusi sendiri menggabungkan unsur ringan sehingga menjadi unsur yang lebih berat. Sementara proses fisi dalam pembentukan energi nuklir memecah atom menjadi beberapa bagian. Proses yang kedua ini lebih berbahaya sebab reaksi yang dihasilkan tidak akan pernah berhenti. Sementara reaksi fusi yang digunakan dalam HL2M tokamak lebih minim risiko. Sebab jika terjadi kebocoran yang keluar adalah unsur ringan. Unsur yang mungkin berbahaya adalah limbah tritium yang digunakan untuk menciptakan plasma panas. Namun tritium memiliki waktu paruh atau waktu peluruhan yang singkat selama 12,3 tahun. The worst skenario-nya, kalau dia bocor, memang ada tritium yang merupakan zat radioaktif. Tapi limbah ini tidak akan separah reaktor fisi. Waktu paruhnya 12,3 tahun, kata Mutia. Alasan lain reaktor fusi minim kebocoran karena ketika proses pengoperasiannya bermasalah, maka alat tersebut akan berhenti. Sementara pada reaktor fisi, proses produksi terus beroperasi. Kalau seandainya terjadi gangguan saat mengoperasikannya, misalnya plasmanya kolaps, itu dia alatnya berhenti. Tidak bisa running lagi, beda dengan reaktor fisi. Lapisan dalam tokamak juga dilapisi oleh material tungsten yang tahan panas hingga 3422 derajat Celcius. Reaktor fusi juga tidak menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya. Keuntungan matahari buatan. Lebih lanjut ia menjelaskan, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian matahari buatan ini. Menurut Mutia, harga energi bisa lebih terjangkau dan stabil. Energi terbarukan juga ramah lingkungan sehingga tidak perlu bergantung pada energi fosil yang terus menipis.